Oke, baik. Bapak dan Ibu, selamat siang. Baik. Ya, semoga kita semua sehat selalu. Baik, Bapak dan Ibu, kita untuk sosiologi hukum, kita untuk kuliah lanjutan. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah adakan perkenalan dan lain sebagainya. Dan untuk siang hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang sosiologi hukum. Tema atau topik yang kita akan diskusikan siang hari ini, kita akan melihat bagaimana identifikasi rancangan sosiologi hukum terhadap kajian hukum. Nah, di sini Bapak dan Ibu, di layar bisa Bapak dan Ibu akan melihat bahwa ada 3 pilihan cara kajian normatif, kajian filosofis, dan kajian empiris. Bahwa kita melihat kajian normatif ini adalah kita akan melihat bagaimana tentang konteks atau teks secara normatif yang kita ketahui bahwa kalau kita kaji dari perspektif sosiologi hukum dalam penegakan hukum itu sendiri, bahwa kita akan melihat bagaimana law in action, hukum dalam kenyataan, dan law in book sebagaimana hukum yang tertulis di dalam undang-undang. Nah, ini kita mau mencoba melihat bagaimana kajian kita terhadap law in action dan law in book. Sebagaimana law in action, kita dihadapkan dengan hukum yang senyatanya, sedangkan law in books bahwa hukum itu hanyalah tertulis dan sehingga terkesan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah katakan bahwa hanya terkesan dikatakan black letter of law, artinya tulisan yang bisu jika tidak dipandang sebagai hukum, sebagai suatu kenyataan. Nah, inilah yang kita akan melihat bahwa kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini adalah bersifat perspektif dan juga normatif terhadap hukum yang dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini pertemuan kita ini kita akan mencoba kita diskusikan karena diharapkan dalam mata kuliah kita ini yang endingnya pada nanti pencapaian pembelajaran atau perkuliahan kita ke depan. Karena ketika kita berbicara tentang penegakan hukum dalam perspektif sosiologi, itu kita harus melihat bahwa endingnya daripada pembelajaran ini, capaian nanti ada profil kelulusan kita di Magister Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Ini yang sangat diharapkan bahwa akan profil kelulusan kita ada yang nanti menjadi praktisi atau lawyer, ada yang menjadi penegak hukum, polisi, jaksa, bahkan hakim. Bahkan ada juga menjadi birokrat yang nanti akan menjadi legislatif atau edukatif atau eksekutif dan yudikatif. Nah, ini yang kita mencoba melihat dengan kajian perspektif sosiologi hukum. Mengapa tadi saya katakan Bapak dan Ibu bahwa hukum itu dilihat dari kenyataan adalah law in action. Kalau kita melihat dari kajian sosiologi hukum, apakah sudah benar penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum? Misalnya, ketika ada case, maka ketika persoalan sudah dimulai suatu proses hukum, maka sosiologi hukum ini harus digunakan agar terjadi interaksi, membangun komunikasi, baik yang tadi misalnya di antara Bapak dan Ibu yang punya mimpi besar akan suatu saat menjadi seorang penegak hukum yang handal, dan dia harus mengerti tentang bagaimana kajian sosiologi. Karena dalam penegakan hukum, hukum itu harus dihadapkan dengan hukum yang nyata. Bapak dan Ibu, untuk sosiologi hukum ini memang sangat penting. Pentingnya mengapa? Karena akan masuk di dalam setiap sektor, di dalam setiap kegiatan.
untuk bisa bagaimana membuat masyarakat itu menjadi baik dan tidak baik, tergantung siapa yang memegang kendali untuk menciptakan kondisi untuk menjadi komunikasi yang baik. Karena kita harus melihat di situ ada yang dikatakan sociological model. Nah, ini kita melihat etika masyarakat atau model kemasyarakatan adalah bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak terlepas juga struktur sosialnya. Karena patut kita harus tahu juga struktur sosial dalam suatu komunitas, suatu kehidupan masyarakat agar mendeteksi unsur-unsur atau pola-pola perilaku yang ada di dalam tatanan kehidupan sosial itu. Karena nanti berkorelasi dengan poin ketiga adalah perilaku. Karena perilaku inilah yang akan menggambarkan bagaimana keberhasilan dalam membangun interaksi baik pribadi dengan pribadi atau masyarakat dengan pemerintah, sehingga menciptakan suasana yang harmonis agar regulasi yang tadi ada ditetapkan oleh negara bisa berjalan dengan efektif dan baik. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada yang memberikan, kita fokus kepada tema kita tadi adalah penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Coba ini biasakan Pak Okto, biasakan duluan. Silakan Pak Okto. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Baik, silakan. Ya. Ya, oke. Ya. 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 Oke. Oke. Baik. Baik. Terima kasih Pak Okto, memang pertanyaan bagus sekali. Jadi begini, kalau kita berbicara soal hukum, kalau di paradigma tentang aturan hukum yang lama, itu memang selalu dibicarakan tentang bagaimana terlapor atau tersangka. Terkadang lebih fokus dia mengarah kepada bagaimana peran sejak mulai sistem sudah dibangun adanya proses hukum, mulai ada pengaruh laporan ketika sudah ada penyidikan, maka ada alat bukti, maka udah dunia cukup menetapkan tersangka. Dan oleh karena itu maka setiap aparat penegak hukum dia harus paham sosiologi hukum. Mengapa? Maka di dalam pertanyaan biasanya ditanya riwayat, berasal dari mana, tinggal di mana. Ini kalau kajian sosiologi hukum Pak Okto dan Bapak Ibu yang lain, ini maksudnya agar mendeteksi yang terperiksa ini berasal dari kelompok masyarakat yang mana, yang apakah pergaulan itu menentukan atau tidak, atau perbuatan itu tadi karena ada menggerakkan dan lain sebagainya. Nah, maka oleh karena itu seorang APH atau penyidik atau jaksa hakim dia harus mampu tentang sosiologi hukum tadi. Maka dia mereframinya, dia harus keluar daripada sekedar undang-undang tertulis, tetapi bagaimana hukum itu adalah law in action. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Okto tadi, bagaimana perlindungan dan ujung-ujung laporan tadi? Karena dikatakan tidak mencukupi alat bukti, maka bisa dihentikan atau SP3. Ini kita lihat begini, kita dudukan dulu hukum itu netral, hukum itu berpihak pada semua pihak. Dia tidak hanya berpihak kepada terlapor, dia tidak juga berpihak kepada pelapor. Tetapi itu akan betul-betul maka seorang penyidik tadi dia harus paham ilmu hukum, dia paham sosiologi hukum, dan bahwa dia tegak lurus, dia menjalankan aturan sesuai dengan aturan hukum adalah kepastian. Pasal ini ancaman misalnya seperti tadi dikatakan 263 misalnya, sekarang sudah bergeser dia 90-an. Dan ini bahwa pergeseran ini paradigma sudah berubah. Dulu kita menggunakan retributif, sekarang tentang korektif.
Korektif artinya bahwa ketika sesuatu perkara mau dihentikan, ada alasan pasal 109 ayat 2 bahwa pertama, tidak cukup bukti, dihentikan. Bahwa bukan perbuatan pidana, dihentikan, atau demi hukum. Nah, hal-hal ini bukan langsung tapi tidak. Itu ada alasan yang layak. Itu adalah penyidikan dan penyelidikan harus transparan. Maka sekarang disarankan Pak Okta bahwa di ruang penyidikan juga itu harus ada CCTV supaya termonitor tindakan penyidik itu transparan. Tidak ada indikasi penyidikan tersembunyi, sehingga betul jelas ketika minta pelaporan, kenapa SP3, kenapa dihentikan, agar tadi korban juga tahu. Sehingga ini kajian interaksi komunikasi baik penyidik maupun tentang korban dan juga pihak pengacaranya dari terlapor atau tersangka ini transparan. Karena membangun interaksi komunikasi itu menggunakan sosiologi hukum supaya tidak ada kecemburuan, tidak ada kecurigaan, tetapi jalankan hukum dengan baik, maka di sini akan berjalan dengan baik. Jadi kita tidak perlu takut. Kalau dihentikan memang terbukti adanya karena bukan perbuatan pidana, tapi kalau itu ada dikatakan tidak cukup bukti atau kalau demi hukum, itu lihat saluran ada gelar perkara terbuka, undang para pihak, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Gelar terbuka, libatkan pihak eksternal, sehingga nanti ketika bahwa betul terbukti harus SP3 karena kurang cukup bukti, atau karena memang bukan perbuatan pidana, atau karena demi hukum, biar jelas. Itulah fungsi sosiologi hukum, membangun komunikasi dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara itu, sehingga ketika menyampaikan hasilnya tidak ada yang komplain karena transparan, akuntabilitas, dan terjadi pemulihan. Oke, Bapak dan Ibu yang lain. Ya, ini Pak Romi, silakan. Ya, saya mau tanya berkaitan dengan Baik, silakan. di masyarakat sekarang di data luas itu ada satu kekurangan atau tidak percaya dengan sebuah barang sengaja ke atas. Oke. Ini sudah berlangsung dari lama dan juga dari apa yang ditontonkan oleh aparat-aparat penegak hukum sampai saat ini. Ya. Sehingga ya nilai kepercayaan sampai saat ini tetap Ya. tidak Oke. berubah. Ya. Saya bisa katakan itu sebagai orang yang belajar tentang hukum, bagaimana bisa menjelaskan lebih baik dengan masa-masa awal. Baik. Pertama dan kedua, secara sistem sebetulnya ada terjadi sistem ini pada adil dan selamat. Baik. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak Dr. Tommy, itu pertanyaan menarik dan inilah fenomena yang terjadi kita hadapi, bahwa terjadi paradigma. Tapi ingat, kita orang hukum, apalagi di sosiologi hukum, dengan kita setelah kita melihat paradigma seperti itu, lalu kita akhirnya menimbulkan salah satu pemikiran kita bahwa hukum itu seperti tadi mengalami, tapi tidak. Kita harus mengedepankan bahwa kita di sini dijamin konstitusi, bahwa equality before the law, setiap orang diperlakukan sama di mata hukum. Ya. Oleh karena itu, maka pertanyaan tadi Pak Romi tadi, bagaimana kita mampu menjelaskan itu sehingga masyarakat yang terjadi paradigma bahwa pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu hukumnya. Jadi begini, pertama kita harus pahami dulu bahwa hukum itu harus seperti suatu alat. Ya ingat, alat yang akan digunakan untuk bisa membuat sesuatu, membedah sesuatu dengan baik. Kalau hukum dijadikan alat pertama, alat untuk apa? Alat untuk mengkomunikasikan, alat untuk mengedukasi, dan alat untuk menganalisis, dan alat untuk menjelaskan. Soal apa? Soal tentang perilaku-perilaku, soal tentang fenomena-fenomena yang ada. Kita harus mampu menjelaskan. Pertama, kita yakinkan diri kita bahwa kita punya kemampuan untuk menjelaskan tentang persoalan itu. Contoh seperti sosiologi hukum. Kalau Dr. Tommy sudah tahu tentang sosiologi hukum adalah
bagaimana bisa membangun komunikasi yang baik agar terciptanya saling percaya dan hubungan yang baik. Pastikan diri kita mampu mengkomunikasi hukum kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi kita di sini kita harus sadar kita adalah lembaga ilmiah atau akademisi atau mahasiswa atau kita aparat penegak hukum. Kita berada pada koridor bahwa kita bicara hukum, mari kita bicara hukum tentang apa? Hukum adalah baik adanya, tetapi oknum-oknum yang menjelaskan hukum, oknum-oknum yang menjalankan hukum itu yang salah. Jadi yang membuat tajam dan tumpul ke bawah dan ke atas bukan hukum, tapi orang yang tadi yang mengasah pikiran dia ukur untuk dijadikan hukum sebagai alat untuk membuat sesuatu yang tajam dan tumpul. Seperti semester awal saya katakan, hukum dijadikan alat begini, law as tool of crime. Artinya, hukum dijadikan sebagai alat kejahatan. Karena apa? Melekat dengan abuse of power. Karena dia merasa dia hebat, merasa dia punya power, dia menggunakan hukum itu sebagai alat untuk menekan orang. Seperti tadi saya penjelasan, bahwa dia menggunakan pasal itu untuk menjelaskan orang lain, dan karena dia punya kemampuan, dia bisa mengancam orang lain. Sehingga masyarakat dengan skeptis, masyarakat merasa, loh kalau begitu kami tidak dilindungi. Karena kami tidak punya power, kami tidak punya uang, berarti kami boleh ditekan-tekan. Sementara orang punya status sosial di terpana, dia boleh enak. Nah inilah tentang paradigma atau stigma yang terjadi. Fenomena bahwa masyarakat dipandang sebelah mata seolah-olah mereka adalah pelaku. Ini yang harus kita hati-hati. Maka gunakanlah sosiologi hukum untuk lebih mengedepankan bagaimana mengkomunikasikan hukum yang baik. Karena bagaimana membangun konstruksi hukum dengan pemahaman sosiologi hukum, yakinkan diri kita bahwa kita mampu akan memberikan penjelasan hukum ketika orang bertanya. Jangan kita sesat, kita jelaskan buat orang sama-sama masuk panik. Maka itulah tujuannya Pak Romi, kita harus mampu mempersiapkan diri kita. Contohnya begini, sederhana Bapak dan Ibu. Pak Romi mempunyai ide. Ini ide. Suatu ide, Pak Romi mengatakan saya akan berangkat ke Ketapang, saya siap menyelesaikan konflik yang ada di sana. Ini sudah punya ide. Ketika punya ide, Pak Romi akan siapkan bahan apa yang mendukung idemu. Nah ini, bahan apa yang akan disiapkan? Setelah Pak Romi sudah menemukan bahannya, misalnya contoh, aturan tadi. Setelah sudah ada aturan yang menuju sosiologi hukum misalnya, Pak Romi udah baca, itu ada bahan. Pak Romi siapkan alatnya. Alat apa yang akan digunakan untuk membantu ide nanti diwujudkan? Setelah ada bahan, ada ide, ada bahan, ada alat. Nah, prosedurnya bagaimana sampai kepada masyarakat itu sehingga satu, idenya baik, bahannya cocok, alatnya tepat, prosedur berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi, oh kok ini begini hukumnya, kok ini kok tajam ke bawah, kok ini tumpul ke atas. Nah itu tadi, karena ide mindset kita tidak sama dengan bahan yang kita siapkan, apalagi alat yang kita gunakan tidak sesuai, apalagi prosedur, akhirnya tidak jadi. Nah ini berarti siapkanlah diri ketika diminta Pak Dokter datang ke sana, Pak Dokter tolong dong Pak Dokter kasih ceramah tentang bagaimana hukum pidana. Sementara Pak Dokter, saya kalau cabut gigi orang boleh, tetapi ini berarti inilah yang harus, jangan sampai kita salah. Salah ini karena kajian sosiologi hukum tidak mampu membangun komunikasi, interaksi agar terjadi apa yang diinginkan, apa yang diharapkan, sehingga boleh menjadi fenomena bahwa hukum begini, hukum tampil keras, hukum tampil benar, tapi orang perorangan yang merusak hukum karena dia bukan orang hukum tetapi ngaku orang hukum, sehingga itulah merusak. Nah itu nanti masuk istilahnya the right man on the right place. Artinya bahwa ketika sudah Anda mempunyai ide, mempunyai bahan, mempunyai alat, dan ada tahu prosedur, disitulah dudukan persoalan, pasti semua selesai. Stigma-stigma yang tadi ada kita boleh kesampingkan dan kita berbicara hukum yang baik seperti ini. Soal kemarin itu biarlah kemarin, karena sekarang bergeser dari paradigma lama, hukum lama ke hukum baru. Apalagi sekarang korektif dan restoratif dan pemulihan. Jadi tanggung jawab Bapak dan Ibu, Pak Dokter, untuk jelaskan. Mari kemarin biarlah kemarin, tetapi kita buat pisau itu tajam untuk semua dan tumpul untuk semua. Jadi tidak boleh ada yang ke bawah dan ada yang ke atas. Karena hukum ini berjalan tegak lurus dan berimbang dan di tengah, tidak condong kemana-mana. Kecuali kepala manusia, oknum itu yang memiringkan hukum demi kepentingan
Itu ya kajian sosiologi hukum. Begitu ya Pak Romi? Baik, Bapak dan Ibu, Ibu-ibu gimana Ibu-ibu? Baik, dengan Tasya silakan. Ya, Bapak. Ini terkait dengan undang-undang Bapak, yaitu pasal 158 Oke. nomor 3 nomor 2020. Ya. Pada undang baru terkait dengan penanganan liar yang 3 orang ditangkap polisi. Oke. Saya lagi kencang-kencang ya. Ya. Pedagang mungkin emas hingga yang lain-lain juga. Nah ini kemarin mungkin sudah ditangkap 3 orang hingga membuat makanan di masyarakat hingga membuat dibuatkan. Ya. Nah kemudian 3 orang ini tidak lengkap. Nah menurut Bapak dari kacamata sosiologi hukum, bagaimana Pak? Sedangkan kita harus berdasarkan hukum. Ya. Masyarakat sekitar pasti harus menangkap. Ya, oke. Penanganan liar tersebut. Baik. Kita memandang dari perspektif kajian sosiologi. Ya. Kalau terjadi case yang di sana, pertama tadi saya katakan, harapan mata kuliah kita ini akan bagaimana mahasiswa mampu, ingat, mampu mengkomunikasikan, mampu mengedukasi, dan mampu menjelaskan tentang aturan-aturan itu agar nanti diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah ini, kalau masyarakat yang kita tidak datang, kita berbicara hukum begini ditegakkan, sementara peran komunikasi dengan masyarakat tidak pernah ada sosialisasi dan tidak pernah ada komunikasi tentang hak dan kewajiban, tentang bagaimana tentang hidup negara ini, tentang bumi dan air, dan tentang undang-undang yang ada. Ini yang berbahaya karena negara menciptakan banyak aturan hukum. Hukum tidak digunakan lagi datang untuk harus begini, harus begini. Dan juga satu, masyarakat juga. Ini kita harus nilai dari kajian sosiologi hukum. Apakah itu betul-betul ide dan gerakan spontanitas itu betul dari masyarakat, atau dibalik dengan orang pintar yang ada faktor kepentingan-kepentingan, terjadi gesekan-gesekan sosial. Karena kalau kita kajian sosiologi hukum, kita lihat dulu mengapa terjadi persoalan ini. Undang-undang oke, mineral jelas, pasal itu sudah diatur, tentunya lebih kemana. Nah, bagaimana ini terjadi miss, masyarakat kok sampai bisa turun, ada demo, ada yang nah ini. Nah, kalau dipaksakan, maka di sini akan dilihat kan di dalam kasus moral, karena sosiologi kasus minus malun, artinya bahwa ada 2 resiko, tetapi memilih salah satu resiko yang kecil. Contoh, ketika penegak hukum suruh melakukan aturan hukum positif, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, begitu datang demo didesak untuk dikeluarkan. Ini kan terjadi pertanyaan tadi antara pertanyaannya Pak Okto dan pertanyaan Pak Dr. Tommy. Bagaimana ini? Ya nanti akan muncul tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan juga di stopkan dan dikeluarkan. Ini dari kajian sosiologi hukum pertama. Orang sosiologi hukum bukan menjustis, tapi orang sosiologi hukum akan mencari sebab akibat, bagaimana terjadi, kelemahan di mana, benang merahnya di mana. Karena orang sosiologi hukum bukan berpikir pragmatis. Ingat buku saya, bukan pragmatis tetapi idealis. Pragmatis artinya apa? Jangan hanya berpikir menahan lalu pasang ini, tetapi bagaimana punya idealis bahwa orang ini dilakukan tindakan, tetapi dia akan sadar ke depannya itu apa. Ini terjadi pragmatis. Masyarakat tidak mau tahu, keluarkan. Dia berpikir yang penting itu keluar. Kami tidak mau tahu. Nah ini orang-orang pragmatis. Dia tidak mau, dia mau berpikir cepat, targetnya keluar, membangun kekuatan demo. Nah inilah yang terjadi. Kajian sosiologi hukum kita harus lihat. Kita tahu dulu akar masalahnya apa. Apakah memang betul itu salah seperti yang dikatakan oleh masyarakat? Atau memang betul prosedur yang telah dilakukan sudah sesuai due process of law, atau ada yang ditinggalkan, tidak ada transparansi, sehingga terjadi tidak ada akuntabilitas, sehingga menjadi distrust dari masyarakat. Ini perlu, karena kajian sosiologi hukum kita adakan pendekatan kultur, antropologi, sosiologi hukum, bagaimana agama dan adat. Ini kajian sosiologi Tasya. Jadi kita tidak semata-mata fokus tentang perbuatan pidana tadi, tentang ribut tadi, tapi orang sosiologi hukum menggali
apa motif, apa sebab terjadi itu. Karena sosiologi hukum intinya adalah bagaimana membangun komunikasi, bagaimana interaksi yang baik, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang diterima, karena penjelasan undang-undang dan penyampaian dari masyarakat ini harus orang-orang yang hadir sebagai pendengar yang tadi ditanyakan oleh Dr. Tommy betul-betul punya kemampuan yang bisa menjembatani untuk menjelaskan ini kehendak negara, undang-undang, ini kehendak masyarakat, karena begini, itu yang diharapkan. Karena sosiologi hukum tampil bukan menjustis, bukan menyatakan siapa benar siapa salah, tapi mencari akar persoalan agar biar tercipta harmonis dan humanis di dalam membangun dialog dan komunikasi. Itu karena setiap aturan tidak boleh dipaksakan kalau tanpa sosialisasi, tanpa terlebih dahulu ada komunikasi. Ya, Tasya, itu penjelasannya. Ya, dari di situ. Ini menarik memang isu ini. Jadi nanti saya berharap mahasiswa juga dengan fenomena yang terjadi, buatlah sebagai tulisan. Siapa tahu nanti tesisnya nanti udah bisa dipersiapkan, kita akan bantu untuk mendampingi. Dan kalau perlu kajian sosiologi hukum, itu banyak persoalannya sangat luas. Karena sosiologi hukum hadir, kita akan lihat bagaimana hubungan sosiologi hukum dalam penegakan hukum. Ini penting. Dan bagaimana penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Ini penting. Maka pertanyaan yang tadi 3 penanya itu sangat bersinergi untuk kita melihat. Diskusi kita siang hari ini akan menjadi tontonan menarik bagi orang lain yang akan melihat. Karena inilah suatu proses yang kita melihat jangan satu titik, tetapi kita melihat dari berbagai macam sisi, sudut pandang, agar kita bisa menyelesaikan persoalan. Kita tidak katakan bahwa tindakan aparat penegak hukum sudah benar karena undang-undang sudah benar. Tidak boleh. Oh, ini masyarakat demo sudah betul, harus begini. Tidak boleh. Tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan interaksi yang baik sehingga tadi bergejolak bisa mampu kita meredam, terjadilah semua duduk bareng, berarti melakukan sesuatu yang terbaik. Misalnya contoh, ada kebijakan, oke, sementara mereka dialihkan, proses jalan, artinya bahwa hukum juga berjalan, tetapi dikomunikasikan, bukan dilepaskan, dibebaskan, tidak. Silakan, kan ada saluran, ada pengalihan karena ada kondisi, tapi sambil komunikasi proses jalan. Tetapi juga komunikasi agar tidak bergejolak. Ini yang harus dijaga karena ketertiban dalam suatu wilayah sangat penting. Jika berkomunikasi dengan baik, membangun interaksi yang baik antara siapa? Masyarakat dan masyarakat, atau suku dengan suku, atau aparat dengan aparat, atau pihak-pihak stakeholder lainnya yang terlibat dalam persoalan itu. Mata kuliah sosiologi hukum, Bapak dan Ibu, mari siapkan diri untuk mampu nanti memberikan edukasi, berinovasi, mampu bisa merubah, mampu bisa mendeteksi, bisa hadir di tengah-tengah untuk menyelesaikan persoalan konflik yang karena mispersepsi. Karena harapan saya, sosiologi hukum inilah menjadi saluran utama untuk mendeteksi apa persoalan yang terjadi, sehingga dalam penegakan hukum biarlah berjalan sesuai dengan harapan dan tidak terjadi korban ketidakadilan dan merekrut kebebasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang, dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan salam hormat bagi Anda semua. Terima kasih.